Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Prabowo izinkan pengusaha Amerika Serikat kontak dirinya, jika investasi dipersulit. Presiden Prabowo telah bertemu sejumlah pengusaha di Amerika Serikat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Ruslani. Dalam kesempatan tersebut, Rosan mengatakan Prabowo telah berdiskusi dengan 12 pengusaha asal Amerika yang berinvestasi di Indonesia. Dia pun bercerita Prabowo meminta pengusaha menghubunginya saat terjadi kendala maupun korupsi saat berinvestasi di Indonesia. Pak Prabowo sampaikan sangat terbuka, sangat straightforward. Beliau juga sampaikan juga kalau ada yang korupsi atau yang menyusahkan, kontak langsung ke beliau. Ini suatu pesan YG positif dan clear dan respons mereka juga sangat appreciated, kata Rosan. Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan program-program prioritas, seperti makan bergizi gratis hingga keamanan pangan. Rosan menyebut para pengusaha sangat senang mendengar langsung dari Prabowo terkait betapa bernilainya investasi di Indonesia. Rosan juga memastikan bahwa para pengusaha tersebut akan dipedulikan oleh pemerintah Indonesia. Tadi bertemu dengan 12 perusahaan, mostly yang sudah investasi di Indonesia. Bertemu dengan CEO. Diskusinya very produktif. Mereka senang mendengar langsung dari Pak Presiden Prabowo bahwa Indonesia kita sangat valued investasi yang mereka masukkan ke Indonesia, dan kita make sure untuk selalu taking care of bahwa mereka sangat penting buat kita. Mereka sudah spending billions of dollars, selain kita juga undang investor dari luar ya, jelas Rosan. Rosan menerangkan para pengusaha AS juga tertarik investasi di sektor energi baru terbarukan, seperti perdagangan karbon hingga ekosistem kendaraan listrik. Untuk itu, pihaknya pun akan mengurangi birokrasi yang berbelit ke depannya. Oh iya, mereka sampaikan mau investasi di renewable energy. Ada Chevron, BP, Exxon, mereka mau naikkan kapasitas produksi. Mereka juga sampaikan soal CUS itu new opportunity buat Indonesia. Geothermal, kata Pak Prabowo, jadi salah satu yang didorong secara cepat, jelas Rosan. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Ngobrol dengan Presiden Prabowo. Donald Trump ngaku ingin kunjungi Indonesia. Presiden terpilih Amerika Donald Trump mengungkapkan rasa keinginannya untuk mengunjungi Indonesia. Hal itu dia sampaikan saat berbicara dengan Presiden Prabowo Subianto melalui sambungan telepon. Dalam pembicaraan keduanya, Presiden Prabowo menyempatkan diri untuk berbicara dengan Trump. Dia mengucapkan selamat atas terpilihnya Trump sebagai presiden AS selanjutnya, yang akan menggantikan Presiden Joe Biden. Saat asik berbicara, Trump mengucapkan terima kasih dan memuji keahlian bahasa Inggris Prabowo. Tak lupa, Trump juga menyampaikan keinginannya untuk mengunjungi Indonesia. Saya juga ingin mengunjungi negara Anda Indonesia suatu saat nanti. Luar biasa. Pekerjaan yang Anda lakukan luar biasa, kata Trump. Selain itu, Trump juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo adalah seseorang yang disegani. Anda orang yang sangat disegani, Anda orang yang sangat disegani, ucapnya. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Bertemu pengusaha Amerika Serikat, Prabowo tegaskan tak ada toleransi korupsi. Presiden Prabowo Subianto bertemu 12 perusahaan Amerika Serikat yang tergabung dalam korporasi The United States Indonesia Society. Perusahaan tersebut diantaranya Freeport, Exxon, Chevron, General Electric, Georgetown dan perusahaan terkemuka lainnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Ruslani mengatakan, dalam pertemuan Presiden Prabowo menyampaikan prioritas pemerintah antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi dan program makan bergizi gratis. Tapi tentunya tadi, Bapak Presiden menyampaikan bahwa pertama, yang paling strong disampaikan bahwa korupsi itu Pak Prabowo tidak akan ada toleransi sama sekali, dan tadi disampaikan juga bahwa korupsi itu adalah cancer.
Itu tadi disampaikan salah satu dari para peserta juga, ujar Roshan. Pemerintah juga berharap perusahaan Amerika tidak hanya berinvestasi masuk ke Indonesia, akan tetapi juga memberi perhatian mengenai ESG environmental, social, and governance dan invest back to the community yang juga menjadi sangat penting. Menurut Roshan, pengusaha AS merespon positif apa yang disampaikan Prabowo. Dan Presiden Prabowo bahkan menyampaikan kalau ada yang korupsi atau yang membuat problem misalkan, kontak langsung ke beliau. Dan ini suatu message yang sangat positif, sangat-sangat clear dan mereka responsnya sangat-sangat appreciate, jelas Roshan. Selain itu, Roshan menyebut ada pembahasan peluang terkait carbon capture dan carbon storage. Menurut pengusaha AS, hal itu adalah peluang besar untuk Indonesia dalam mencapai net zero emission. Oh iya, tentunya mereka juga menyampaikan untuk berinvestasi di renewable energy. Kan di situ ada Exxon, ada BP, yang menyampaikan Chevron juga. Untuk mereka berinvestasi ingin bersama-sama menaikkan peningkatan kapasitas dari oil and gas kita, kata Roshan. Presiden Prabowo juga menyampaikan secara spesifik terkait geothermal, yang menjadi salah satu hal untuk didorong secara cepat di Indonesia. Dan mereka juga merespon itu karena mereka juga sudah ada beberapa yang melakukan investasi di geothermal, dan akan lebih dipercepat lagi, terang Roshan. Berita selanjutnya. Siap-siap, ini kebijakan prorakyat dari Prabowo. Meluncur di 2025. Presiden Prabowo Subianto telah merancang beberapa program yang ditujukan untuk membantu kehidupan masyarakat Indonesia. Program-program ini terjadwal akan ia eksekusi penuh pada 2025. Saat baru pertama kali dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo sebetulnya sudah berjanji dan menyatakan komitmennya memimpin Indonesia utamanya untuk kepentingan rakyat, di atas kepentingan pribadinya. Termasuk mereka yang tidak memilih kami. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami, ucapnya. Saat berkampanye sebelum Pilpres 2024, Prabowo sebetulnya sudah memperkenalkan berbagai program yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya ialah program makan bergizi gratis, yang saat itu dinamai program makan siang gratis. Seusai dirinya terpilih sebagai presiden, ada beberapa program lainnya yang ia nyatakan akan dilaksanakan pada 2025, guna mendukung kesejahteraan masyarakat. Untuk kesejahteraan ini, ia pun bercita-cita membawa pertumbuhan ekonomi melesat ke level 8% selama ia menjabat. Berikut ini sejumlah program pro-rakyat yang akan diluncurkan Prabowo pada 2025. 1. Makan bergizi gratis. Program MBG pada 2025 mendatang telah mendapatkan pagu anggaran Rp71 triliun yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Total anggaran itu, targetnya akan digunakan untuk memberikan makanan terhadap 19,47 juta orang dari kalangan anak sekolah, hingga ibu hamil maupun menyusui. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, jika dijalankan secara penuh untuk seluruh anak Indonesia beserta ibu hamil dan menyusui, program ini membutuhkan anggaran Rp1,2 triliun per hari.